Mana sih? Katanya udah nyampe. Pak, yang jemput Kona ya? Iya, bener. Mau ke alamat kosan ini kan? Iya Pak, bener. Ya udah naik. Baru datang dari luar Jakarta, Mas. Iya Pak, Kerja apa kuliah? belum tahu. Saya juga masih nyari tahu mau ngapain di sini. Oh, lagi pengen cari suasana baru ya. Kurang lebih begitu Pak. Yang penting hati-hati aja. Jakarta kalau nggak tahu arah muter-muternya bisa jauh. Iya Pak. Saya dari stasiun aja tadi udah bingung pintu keluarnya yang mana. Nah, ini kayaknya alamatnya. Ini Pak. Iya, nomornya sama. Tapi orangnya mana ya? Katanya nungguin di depan. Coba diteleponin. Bentar deh. Mas Kona ya? Iya bener. Yang tadi chat soal kamar kos? Iya Mbak, saya yang chat. Oh iya, kamarnya udah gue siapin ya. Mas, Hah? udah ketemu tuh orangnya? Iya gue tahu. Ya udah, dari tadi diliatin terus. Apaan sih? Ya udah, masuk aja. Aku tunjukin kamarnya ya. Iya Mbak. Nah, ini kamarnya ya. Gimana? Cocok nggak? Cocok sih. Lumayan juga. Lumayan apanya? Kamarnya. Oh, aku kira orangnya. Hah? Bercanda. Kamar mandi di dalam, listrik udah termasuk. Kalau air bebas, asal jangan lupa pakai buat ngisi kolam renang aja. Emang muat bikin kolam renang di sini? Ya kagak, makanya gue bilang jangan. Ya udah, kalau jadi transfernya ke rekening yang kemarin gue kirim aja ya. Iya. Segini kan? Iya. Nggak bisa kurang ini. Hah? Nanya doang, siapa tahu bisa. Baru masuk udah nawar. Ya, namanya juga usaha. Udah ya, coba cek. Iya, oke, masuk. Nih kuncinya, jangan hilang. Kunci cadangannya cuma ada sama gua. Kalau hilang, Ganti. berapa? Belum hilang juga udah nanya harga. Biar gua tahu seberapa kuat gua harus jagainnya. Ya udah, selamat tinggal di sini ya. Kenalin, gua Valena. Kona. Iya, gua tahu. Dari tadi juga gua udah manggil Mas Kona. Oh iya. Kalau butuh apa-apa, chat gua aja ya. Gua di sekitaran sini kok. Iya. Makasih ya. Sama-sama. Oh iya Kona, Kenapa? lu ke Jakarta sendirian? Iya. Keluarga lu tahu lu tinggal di sini? Pertanyaan sederhana dari Valena membuat suasana di dalam kamar kos itu mendadak hening seketika. Kona terpaku, menatap kunci kosan di tangannya sambil berusaha menata napasnya yang terasa berat. Bayangan pertengkaran hebat dan rahasia buku nikah yang terbongkar kembali berputar di pikirannya tanpa henti. Ia tidak ingin melibatkan orang asing dalam masalah keluarganya yang rumit, apalagi menjelaskan alasan sebenarnya ia melarikan diri ke Jakarta. Kona hanya menghela napas panjang dan memaksakan sebuah senyuman tipis untuk menutupi keresahannya. Ia memantapkan hati bahwa keputusan untuk memulai hidup baru di kota ini sudah tidak bisa diganggu-gugat. Melihat raut wajah Kona yang mendadak berubah muram, Valena menyadari bahwa ada beban berat yang sedang disembunyikan. Sebagai pemilik kosan yang cermat, Valena tidak ingin mencampuri urusan pribadi penghuni barunya terlalu jauh. Ia hanya memberikan saran singkat agar Kona segera beristirahat dan tidak lupa mengunci pintu demi keamanan. Setelah Valena melangkah keluar dan menutup pintu kamar, Kona merosot duduk di pinggir kasur yang dingin. Ponsel di dalam saku celananya terus bergetar tanpa henti, menampilkan belasan panggilan tak terjawab dari orang tuanya serta teman-teman terdekatnya di kampung. Kona menatap layar itu dengan perasaan campur aduk. Sementara itu, di gardu tempat biasa berkumpul, Dot, Robi, dan Peyot masih panik mengatur strategi pencarian. Peyot terus menatap layar ponselnya dengan cemas, membayangkan imbalan sepeda motor baru yang dijanjikan Bu Koni jika berhasil menemukan Kona. Namun, Jakarta adalah kota yang sangat luas dan penuh dengan labirin jalanan yang menyesatkan bagi orang asing. Dot mencoba memeriksa semua akun media sosial milik Kona untuk mencari petunjuk foto atau lokasi yang mungkin sempat diunggah. Robi menyarankan agar mereka menghubungi kerabat jauh atau teman sekolah lama yang tinggal di Jakarta, berharap ada satu nama yang sempat dihubungi oleh Kona sebelum melarikan diri.
Langkah pencarian mulai menemui titik terang saat Robbie menemukan sebuah postingan lama di media sosial Kona. Dalam unggahan tersebut, Kona pernah menyimpan info sebuah grup pencarian kos-kosan murah di area sekitar stasiun akhir. Dot segera mengambil alih situasi dan membagi tugas kepada Peot serta Robbie agar pencarian berjalan lebih efisien. Mereka bertiga sepakat untuk mengumpulkan uang tabungan seadanya demi membeli tiket kereta malam menuju Jakarta. Keinginan membantu sahabat tercinta kini bercampur dengan ambisi mendapatkan hadiah motor dari Bu Koni yang membakar semangat mereka. Tanpa mengulur waktu lagi, ketiganya segera berlari menuju stasiun kereta api terdekat dengan persiapan yang sangat minim. Malam semakin larut ketika kereta yang ditumpangi Dot dan teman-temannya akhirnya tiba di stasiun tujuan. Suasana Jakarta yang riuh dan asing langsung menyambut kedatangan mereka bertiga di tengah kegelapan malam. Peot yang belum pernah menginjakkan kaki di ibu kota merasa bingung dan terus memegang erat jaket Dot agar tidak terpisah. Dot memegang secarik kertas berisi daftar area kos-kosan murah yang berhasil ia catat dari grup media sosial. Mereka memutuskan untuk berjalan kaki menyusuri gang-gang sempit di dekat stasiun satu persatu. Rasa lelah dan kantuk yang menyerang tidak menyurutkan langkah mereka demi menemukan keberadaan Kona malam itu. Di sisi lain, Kona terbangun dari tidur ayamnya karena suara bising kendaraan yang melintas di depan gang kosan. Kamar kos yang sempit itu terasa sangat asing, berbanding terbalik dengan kenyamanan rumah yang selama ini ia tinggali. Rasa lapar mulai menyerang perutnya karena ia belum sempat menyantap makanan apapun sejak pergi meninggalkan rumah. Dengan modal uang seadanya di dalam dompet, Kona memutuskan keluar kamar untuk mencari warung makan terdekat. Saat membuka pintu, ia terkejut melihat Valena masih duduk di teras kosan sambil menikmati secangkir kopi hangat. Valena tersenyum lalu menunjuk ke arah warteg yang buka 24 jam di ujung gang. Kona berjalan perlahan menyusuri gang sempit menuju warteg yang ditunjukkan oleh Valena tadi. Di sepanjang jalan, pikiran Kona masih dipenuhi rasa bersalah karena telah pergi begitu saja tanpa pamit secara baik-baik. Ia tahu tindakan impulsif ini telah membuat kedua orang tuanya sangat cemas dan kepikiran di rumah. Namun, rasa kecewa akibat kebohongan masa lalu yang baru terbongkar membuat hatinya masih terasa sangat perih. Ketika sampai di depan warteg, Kona duduk di kursi kayu sambil memesan porsi makanan paling murah. Ia mengeluarkan ponselnya dari saku, menatap nama ibunya di layar, dan ragu-ragu untuk mengetik sebuah pesan singkat. Pada saat yang bersamaan, Dot, Robbie, dan Peot sedang beristirahat melepas lelah di depan sebuah minimarket tidak jauh dari gang tersebut. Peot yang mengeluh kelaparan meminta Dot berhenti sejenak untuk membeli air mineral dan ganjalan perut. Robbie yang sedang memperhatikan suasana sekitar tiba-tiba melihat sosok pria berpakaian familiar sedang berdiri di depan warteg seberang jalan. Postur tubuh dan gaya berjalan pria itu sangat mirip dengan Kona yang sedang mereka cari ke sana kemari. Robbie langsung menyenggol lengan Dot dan menunjuk ke arah warteg dengan mata berbinar penasaran. Mereka bertiga saling berpandangan, memastikan bahwa penglihatan mereka tidak salah di tengah remang malam. Tanpa membuang waktu, Dot menyuruh Peot dan Robbie untuk mengepung warteg tersebut dari dua arah yang berbeda. Mereka melangkah pelan agar suara langkah kaki tidak mengejutkan Kona yang sedang menunggu pesanannya disajikan. Ketika Dot menepuk bahu Kona dari belakang, Kona mendadak tersedak dan hampir menjatuhkan gelas teh hangat di tangannya. Wajah Kona berubah pucat pasi saat melihat ketiga sahabatnya berdiri mengelilingi mejanya dengan napas terengah-engah. Peot langsung berteriak kegirangan karena membayangkan sepeda motor baru yang kini sudah berada di depan mata. Sementara itu, Dot menatap tajam ke arah Kona, menuntut penjelasan atas aksi nekat melarikan diri dari rumah. Kona akhirnya pasrah dan mengundang ketiga sahabatnya untuk duduk bersama di warteg tersebut. Ia menceritakan rasa sakit hatinya setelah mengetahui rahasia besar keluarga yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Dot merangkul bahu Kona dan mengingatkan bahwa melarikan diri tidak akan pernah menyelesaikan masalah apapun. Robbie dan Peot ikut menenangkan Kona sambil membujuknya agar mau pulang demi menenangkan pikiran ibunya yang terus menangis. Setelah melalui perbincangan panjang yang menguras emosi, Kona akhirnya luluh dan setuju untuk kembali pulang ke rumah besok pagi.